Salam mujajuah man kita kerina kalak karo. Bagi man kerina kalak si nonton video enda ras bagikan pembahasan kita. Jadi selamat siang kembali saya ucapkan semua kawan-kawan yang mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jadi pembahasan ini tentang kenapa saya atau orang Karo banyak menentang Karo bukan Batak. Jadi di video awal sebelumnya kita sudah membahas tentang apa arti suku bangsa, yaitu harus memiliki asal-usul yang sama, memiliki wilayah geografis yang sama, memiliki salam yang sama, memiliki bahasa yang sama, dan memiliki istilah kerabatan yang sama, dan memiliki adat istiadat yang sama. Jadi video itu sampai hari ini belum bisa dijawab karena pada kenyataannya tidak ada bahasa persatuan antara suku yang merasa Batak dengan suku Karo, tidak ada. Sampai saat ini hanya melalui bahasa Indonesia, itu nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Tapi hari ini kita membahas komen tentang jauh sebelum Indonesia merdeka, kalau Batak Nampuak sudah ada menyatu. Kata Batak pun yang buat bukan orang suku yang merasa Batak. Kata Batak itu berasal dari, dipopulerkan oleh orang Belanda, yang berasal dari orang Aceh dan orang Melayu, tentang orang-orang yang tinggal di gunung yang belum beragama, dalam arti kata belum beragama Hindu atau Islam pada saat itu. Jadi itu sebutan seperti julukan, julukan yang Anda bisa bilang itu julukan yang bagus atau julukan yang tidak bagus, itu terserah Anda. Jadi itu tidak ada, dan orang Karo tidak mengenal apa arti puak. Nah, jadi ini kita bawa aja ke contoh yang saya tidak usah dulu berandai-andai, yang kita bikin aja yang sesuai kenyataan saya. Marga saya Guru Singa, atau tepatnya Karo-Karo Guru Singa Gauri Bebere Tarigan Gersang Naga Saribu. Saya menikah dengan wanita yang menjadi ibu dari anak-anak saya. Aslinya dia berlubis Bebere Simbolon yang tinggal di Ekanopan. Kami dulu berjumpa di salah satu universitas di San Thomas Unika San Thomas Taimsari Medan. Kami tentu berteman dan segala macam. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk ingin membina pernikahan. Pada saat itu saya melihat calon istri saya pada saat itu sama sekali tidak mengerti tentang kami suku Karo, dan saya pun pribadi tidak mengerti apapun tentang suku Batak, maksudnya dalam hal adat atau bahasanya, tidak tahu. Jadi kami tidak bisa berkomunikasi. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan calon istri saya melalui bahasa Karo, atau istri saya berkomunikasi dengan saya melalui bahasa Batak, tidak bisa. Untunglah ada bahasa Indonesia. Dan ketika kami memutuskan untuk menikah, keluarga besar saya pun suku Karo tidak mengerti tentang bahasa dan adat istiadat orang suku Batak. Dan keluarga istri saya pun orang Batak tidak mengerti sama sekali tentang suku kami, orang Karo. Jadi kalau Anda bilang Batak dan Batak dan Karo itu serumpun, kenapa pada kenyataannya saya tidak bisa mengerti suku Batak, keluarga mertua saya? Dan kenapa mertua saya juga tidak mengerti tentang keluarga saya melalui adat dan bahasa Bataknya? Nah, berarti kan nggak sama, tidak sama. Dan pada saat itu banyak, ketika kami mau menikah, banyak tuh orang-orang Batak yang bilang kamu Guru Singa itu Karo-Karo masuk marga ini, katanya. Nah, sedangkan di adat orang Karo, kalau laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan, dia harus menjadi impal dari perempuan tersebut. Nah, makanya saya di kampung istri saya itu, karena yang ngambil berulubis itu Mergastorus, maka saya menjadi Mergastorus, saya menjadi impal dari istri saya. Dan ketika istri saya masuk menikah dengan saya, ia menjadi Beru Tarigan Gersang Naga Saribu Bebere Karo-Karo Guru Singa Perbatu. Karena dia harus menjadi impal saya, dia harus menjadi anak dari
kalimbubu saya, dari tulang mamak saya, yaitu Tarigan Mergana. Nah, jadi istri saya sekarang menjadi buruh tarigan. Tidak ada cocok-cocok, tidak ada kalau buruh lebih masuk ini, tidak ada. Kalau dia ada orang Karo itu, kalau suku lain masuk ke pernikahan suku Karo, dia harus menjadi impal dari laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu juga harus menjadi impal dari perempuan tersebut. Nah, itulah. Jadi kalimat atau statement yang menyatakan suku Karo dan suku yang merasa Batak itu serumpun sama, yang saya rasakan itu tidak benar adanya. Karena pada kenyataannya saya pada saat itu sama sekali tidak mengerti apapun tentang adat, istilah kekerabatan, dan bahasa dari keluarga istri saya, yaitu keluarga orang Batak. Karena istri saya itu tinggal di Ekonopan, di dekat Rantau Prapat. Jadi mungkin kalau Anda lihat berunya beru Lubis berarti orang Mandailing, tetapi budaya orang itu budaya Batak Toba. Karena mami saya itu beru Sembolon. Dan kadang-kadang dulu ketika saya manggil mertua yang laki-laki saya manggil mama, dan manggil mertua perempuan saya mami, saya lihat pertama-pertama dulu keluarga mertua saya sepertinya tidak senang, karena seharusnya dipanggil dengan sebutan lain dari sebutan orang Batak. Mereka merasa tidak cocok. Dan ketika anak-anak saya memanggil saudara laki-laki dari istri saya dengan sebutan mama, mama tua, mama tengah, mama uda, sepertinya dulu kalimbubu saya juga merasa kurang pas. Tapi setelah sekian tahun, akhirnya mertua saya yang perempuan dan mertua saya laki-laki dan semua kalimbubu saya, adik ipar saya mengerti bahwa, dan mereka menerima dipanggil Bulang, cucunya memanggil Bulang, memanggil Nini, beberenya memanggil Mama, memanggil Mami, dan kayak Kelanya memanggil Mami, memanggil Mama, dan saya silihnya memanggil silih ke kalimbubu saya. Akhirnya mereka mengerti. Oh, ini rupanya cucu saya sama menantu saya dari orang Karo. Itulah akhirnya. Tapi pada awalnya tidak. Mereka sepertinya keberatan karena mereka ingin dipanggil dengan istilah orang Batak. Tapi ya karena saya orang Karo, ya saya tentu mengajarkan anak-anak saya memanggil keluarga dari istri saya itu dengan sebutan dari orang Karo, karena saya orang Karo. Dan cucu mertua saya itu orang Karo. Cucunya semua ya merganya itu Karo-Karo gurusnya Gauri, ya beberapa Tarigan Gersang Naga Seribu. Nah itu. Jadi itulah kenyataannya. Jadi ini semua pengalaman pribadi yang saya rasakan setelah menikah dengan yang aslinya Buru Lubis tadi, Buru Sembolon. Dan setelah menikah tentu menjadi Buru Tarigan Gersang Naga Seribu, Buru Karo-Karo gurusnya Gauri. Jadi suku Batak dan suku Karo itu kalau menyatu dalam sebuah peradatan tidak bisa. Dia harus memilih dikerjakan secara adat Batak atau dikerjakan secara adat Karo. Tetapi karena suku Karo itu adalah suku yang berdasarkan merga dari turunan laki-laki, nah maka mau suku apapun yang masuk, mau beru apapun, mau dari bangsa manapun yang masuk ke suku Karo, maka ia harus menjadi orang Karo, diberukan menjadi beru suku Karo. Di persoalan saya, di masalah saya, karena saya beberapa Tarigan Gersang Naga Seribu, maka istri saya menjadi beru Tarigan Gersang Naga Seribu. Jadi satu lagi, ini adalah contoh nyata. Kita Karo dan serumpun Batak atau Batak bukan suku yang sama, bukan serumpun, tetapi saudara senegara. Itulah yang persatuan kita, dan itulah yang saya rasakan selama ini. Bujur mujah-juah, salam logika, salam waras, lawan propaganda pembatakan. Maju-jua.